Tuhan Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini di hari yang ke-25 bulan Juni tahun 2020 untuk kita akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Tapi sebelumnya mari kita kembali bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami sudah ada kembali Tuhan pada hari yang baru di hari yang ke-25 bulan Juni. Kami bersyukur limpah kasih setiamu, pemeliharaanmu, pertolongan bagi kami Tuhan. Kami serahkan pagi hari ini, sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga saat pagi hari ini kami akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab kami Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, tolong hambamu Tuhan, tolong seluruh umatmu, jemaatmu, dan juga semua ikut bersama-sama dengan kami saat pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka pada tanggal ini, pada tanggal 25 Juni tahun 2020, kita sudah sampai di pembacaan Alkitab kita, yaitu kitab Mazmur pasal 4 sampai yang ke-6. Kalau kemarin kita merenungkan Mazmur 1 sampai yang ketiga, maka sekarang 4 sampai 6 dan seterusnya besok dan seterusnya. Demikian juga pada perjanjian baru. Pada hari ini kita akan masuk kepada bagian yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 19 sampai seterusnya. Dan aku terkasih pada pagi hari ini kita akan merenungkan seperti biasa. Kita akan ambil tidak semuanya dari pasal-pasal ini, tapi ada pasal tertentu dan beberapa ayat yang kita bisa renungkan bagi hari ini, menjadi pelajaran rohani bagi kehidupan kita. Apa-apa yang perlu kita lihat, berkat-berkat rohani, bahkan mungkin juga ada koreksi-koreksi Tuhan bagi setiap kehidupan kita, ya, itu sekiranya boleh kita lakukan dan juga boleh kita ikuti setiap apa yang menjadi rencana Tuhan, kemauan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan pagi ini kita akan melihat dari Mazmur pasal yang kelima, dan ini adalah juga dari Daud, ya, sebagaimana di situ dikatakan dalam perikopnya yang sudah ditulis oleh LAI, yaitu doa pada pagi hari, ya, doa pada pagi hari. Di ayat yang pertama, untuk pemimpin berdoa dengan permainan suling, Mazmur Daud. Ayat yang kedua, berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku, minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Ayat 4, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ya, aku terkasih bahwa ini adalah sebuah doa, permohonan dari seorang raja, yaitu Raja Daud, dalam posisi dia sebagai seorang raja, ya, yang bagaimana saudaraku terkasih bahwa tetap merindukan sebuah kerinduan kepada Tuhan, supaya dengan permohonan dan dia datang kepada Tuhan, berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Ada keluh kesah, ya, ada sesuatu yang dialami dan ada keluh kesah yang dikeluhkan, dan dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mendengar, Tuhan mengindahkan dan memberi telinga, memberi perhatian, ya, kepada apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, apa menjadi doanya, apa menjadi keluh kesah yang dihadapi. Perhatikanlah teriakku, minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Perhatikanlah teriakku, ya, kepadamulah aku berdoa, kepada teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan. Jadi pada saat pagi hari ini, pada saat pagi hari dia mengatakan bahwa pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu, ya. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Jadi pada pagi hari ini raja ini, Daud, datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mendengar apa yang menjadi perkataannya, apa yang menjadi keluh kesahnya, memohon supaya kasih karunia Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon supaya Tuhan menyendengkan telinganya, memperhatikan, ya, apa yang menjadi keluhnya di hadapan Tuhan, situasi yang dialami, supaya Tuhan turut campur tangan. Dan pada pagi hari
dia memberikan persembahan, dia percaya bahwa Engkau Tuhan mendengar seruanku. Nah, saudaraku terkasih, satu hal yang baik juga bagi perenungan setiap kehidupan kita, bahwa saat pagi hari kita datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berseru, berteriak kepada Tuhan, supaya Dia Tuhan yang terus memandukan setiap kehidupan kita, ya, terus berperkara dengan kehidupan kita, terus memperhatikan apa menjadi keluh kesah kita, terus memperhatikan, mendengar, dan kita percaya Dia mendengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita serukan, apa yang kita ucapkan kepada Tuhan. Bahkan Dia peduli dengan setiap keluh kesah kita, ya, oleh karena apa situasi yang kita alami. Dan kalau kita perhatikan di sini, kalau kita baca seterusnya dari ayat yang kelima, ya, sampai ayat yang ke seterusnya, di situ mengatakan bahwa di sini, ya, saya bacakan dalam ayat yang kelima, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat akan menumpang padamu, pembual tidak tahan di depan matamu, Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan, Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Dan saudaraku, bahwa ini yang di kondisi yang dialami oleh Daud, bahwa ada orang-orang yang mengatakan hal yang tidak benar, perbual, ya, yang mengatakan hal yang tidak benar tentang dirinya, ya. Dan karena itu dikatakan bahwa Tuhan bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, dan orang jahat tak akan menumpang kepadamu. Lalu terkasih, bahwa hai kamu orang-orang yang melakukan kefasikan, hai orang-orang yang berbuat jahat, bahwa jangan terus merasa bahwa pada hari ketika kamu terus melakukan fasikan, melakukan hal jahat, jangan merasa bahwa sepertinya saya tidak mengalami apa-apa. Tapi tunggu waktunya, tunggu masanya, maka setiap apa yang kalian lakukan, setiap apa yang kalian kerjakan, itu kalian akan menuai apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan. Jadi jangan terus kalian merasa bahwa terus menimpakan yang jahat, terus berkata-kata yang tidak benar tentang saya, terus melakukan perbuatan jahat. Pada sini katakan, pembual tidak akan tahan di depan matamu, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan, engkau membinasakan orang-orang berkata bohong, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ya, jadi aku percaya kepada Tuhan, Tuhanlah pembelaku, Tuhanlah pertolonganku, dan pada pagi hari aku memohon supaya Dia mendengar perkataanku, keluh kesahku, teriakku minta tolong. Dan pada saat ini saya sedang mengalami situasi ini, bahwa ada orang-orang yang melakukan kefasikan, ada orang-orang yang melakukan kejahatan, ada orang-orang, ya, yang berkata bohong, ya, berbual, ya, dan yang ingin merancangkan sesuatu yang tidak benar. Lalu dikatakan bahwa kalian semua yang melakukan itu, maka Tuhan akan membinasakan. Ya, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Jadi artinya apa, saudaraku yang terkasih, bahwa Daud terlalu percaya, terlalu yakin bahwa semua orang yang merancang yang tidak benar, yang berkata bohong, yang berkata, yang berbual, yang merancang kejahatan, ya, bahwa ini apa yang mereka lakukan ini akan, atau ibaratnya mereka menggali lubang, mereka sendiri akan jatuh ke dalamnya. Tuhan akan binasakan mereka, ya, Tuhan akan berperkara. Jadi artinya bahwa ada satu keyakinan akan pembelaan Tuhan bagi apa yang dialami. Sebagaimana juga kita pada hari ini, saudaraku terkasih, bahwa kita terlalu yakin dan percaya bahwa akan ada pembelaan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Maka itu, saudaraku terkasih, bahwa Daud ketika mengalami sendiri bukan dengan kekuatannya, tetapi dia datang kepada, ya Tuhanku, ya Rajaku dan Allahku, Engkaulah Rajaku, Engkaulah Allahku, ya, saya tidak punya daya, saya tidak punya kekuatan untuk mengalami ini, saya datang kepadamu. Ada begitu banyak orang yang merancang hal ini, yang berbuat kefasikan, ya, yang berbuat jahat, yang berkata yang bual, berkata yang bohong tentang saya, ya. Tapi aku percaya bahwa Engkaulah pembelaku. Dan bahwa ini juga firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada setiap kehidupan kita, bahwa juga saudaraku terkasih, itu sebagaimana saya waktu kita merenungkan kitab Ayub, bahwa sahabat-sahabat Ayub ini datang untuk mengatakan yang tidak benar, mencaci maki Ayub, dan mereka terus menyerang dan menyerang. Dan saya katakan bahwa saudaraku terkasih, bahwa ada waktunya juga, ada masanya orang yang berkata-kata yang tidak benar tentang samanya, yang terus menyerang, yang terus mencaci maki, yang terus berkata-kata menuduh, ya,
Seterusnya saudaraku terkasih, bahwa jangan pikir bahwa Tuhan sepertinya terus membiarkan. Tapi saudaraku terkasih, bahwa ada masanya, ada waktunya Tuhan berperkara. Dan itu sebuah keyakinan yang diucapkan oleh seorang Daud, seorang Raja Daud yang hatinya sungguh melekat kepada Tuhan. Dan demikian juga setiap kehidupan kita sebagai anak Tuhan, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Ketika dalam perjalanan kehidupan kita, ya, dan dalam waktu yang kita jalani perjalanan kehidupan ini, saudaraku terkasih, bahwa ada saja terkadang situasi di mana kita perhadapkan dengan hal-hal yang ingin memberikan kesan kepada kita. Bahkan ada orang-orang di depan yang ingin menghalangi langkah kita untuk maju, ingin menutup jalan, ya, dengan berbagai macam caranya, dengan berbagai macam seperti ini mereka berkata-kata yang tidak benar, berbual, merancang kefasikan, merancang kejahatan. Nah, saudaraku terkasih, bahwa Daud terlalu percaya, dan kita juga terlalu percaya, bahwa setiap orang yang merancang hal demikian, bahwa mereka akan melihat pembelaan Tuhan terjadi bagi kehidupan kita. Ini adalah pengalaman dari seorang raja Daud, bagaimana ketika Saul merancang untuk menutup jalan, ya, bagi kehidupannya dia, tapi ternyata Tuhan berperkara dengan hidupnya dia. Sebagaimana Haman juga yang merancang untuk membinasakan orang Yahudi, Mordekai, dan sudah mendirikan tiang untuk menyulakannya pada tiang itu. Tapi manakala hal tersebut akan disampaikan kepada raja, dan hal itu menjadi kebinasaan bagi dia. Dan saya katakan bahwa siapa yang menggali lubang, dia sendiri akan jatuh ke dalamnya. Dan ini juga yang dialami oleh Raja Daud. Dan saya percaya juga, yakin saudaraku terkasih, bahwa setiap apa yang kita alami, posisi apa yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita ini, manakala kita dalam perjalanan ini, kita melihat, mengalami ada kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan mulai mengangkat saudara, apa yang saudara tanam, apa yang saudara tabur, mulai kita boleh kelihatan ada tuayan-tuayan, ya, ada kasih karunia Tuhan yang bekerja kepada setiap kehidupan kita. Dan pada saat yang bersamaan juga ada saja yang tidak suka, ada saja yang tidak senang melihat keberadaan hal tersebut, dan seolah-olah juga ingin menutup jalan, seolah-olah juga ingin melakukan sesuatu menghalangi supaya kasih karunia Tuhan tidak terjadi. Atau yang katakan mungkin supaya Tuhan tidak memakai lebih lagi, Tuhan tidak memberkati lebih lagi, ya, Tuhan tidak menunjukkan, ya, hal yang lebih ajaib lagi bagi kita. Dan mereka mulai merancang sesuatu yang tidak benar, ya, berbual, berkata-kata yang tidak benar, merancang kefasikan, ya, merancang perbuatan yang jahat. Tapi saudaraku yang terkasih, bahwa kita percaya dan yakin bahwa ada pembelaan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dan ini saya katakan bahwa bagaimana kita belajar kitab Ayub, bahwa ketika ada hal-hal yang tersebut yang dirancang bagi kita, kita jangan terpancing dengan situasi apa yang dilakukan oleh sesama kita, oleh orang-orang yang merancang hal yang demikian. Tapi justru kita menguatkan hati kita, kita datang kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah pembelaku, Engkaulah pertolonganku, ya, Engkau mengindahkan keluh kesahku. Pada waktu pagi aku datang kepadamu, dan Engkau mendengar seruanku. Aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Aku menunggu waktu yang tepat untuk Tuhan menolong kehidupan kita. Dan saya percaya juga pertolongan Tuhan juga ada bagi kehidupan kita. Pembelaan Tuhan juga ada bagi kehidupan kita. Dan bagi mereka yang terus merancang hal yang tidak benar terhadap sesama, terhadap siapa saja yang terus berbual, yang terus berkata yang tidak benar, yang terus melakukan kejahatan. Lalu terkasih, berhenti, ya, dari segala hal-hal yang demikian. Karena saudaraku terkasih, ya, katakan bahwa apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Ya, barang siapa menabur dalam dagingnya, maka ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh tersebut. Dan kita percaya saudaraku terkasih, bahwa setiap kehidupan kita yang berjalan dalam kebenaran Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan memampukan kita, ya, maka Tuhan akan terus menolong, menyertai setiap langkah kita. Ya, di ayat yang ke-8 katakan lagi di situ, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baikmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur tenganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu, sebab Engkaulah yang berkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai.
Nah, saudaraku, disingkatakan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Ya, jadi dia ada sebuah pernyataan iman dalam kondisi yang demikian. Pada waktu pagi dia sudah datang berseru kepada Tuhan, ya, memohon kepada Tuhan, ya. Dia dalam menunggu jawaban Tuhan, menunggu. Saudaraku terkasih, maka ada sebuah doa di situ yang ucapkan bahwa sekalipun dalam masa menunggu, di masa waktu Tuhan mendengar dan menjawab dia. Tapi dia mengatakan bahwa tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Jadi dia tetap melangkah maju. Dia tidak tinggal dalam keadaan yang demikian. Dia tidak tinggal dalam keadaan-keadaan yang bahwa pada waktu Tuhan belum menjawab saya, maka tetap tinggal dalam keadaan-keadaan sepertinya tidak ada pertolongan. Tetapi saudaraku terkasih, ada satu langkah di sana, bahwa satu langkah iman untuk terus mencari Tuhan. Terus mengatakan bahwa aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Aku akan terus datang kepadamu, aku akan terus memohon kepadamu. Bahkan tantangan ini, rintangan ini, situasi yang alami tidak menghalangi saya untuk maju, untuk melaksanakan setiap tugas saya, tanggung jawab saya sebagai orang percaya, sebagai orang benar yang ada di muka bumi. Memang pada waktu kita ingin maju, saudara, pada waktu Tuhan menyatakan kebesarannya, keajaiban, ada tantangan yang menghalangi supaya kita boleh berhenti. Dan saya katakan bahwa itu yang kalau kita baca firman Tuhan dan kita perhatikan bahwa itu situasi itu terkadang iblis bisa memakai situasi tersebut untuk menghalangi kita maju, untuk menghambat setiap langkah kita, untuk menghambat Tuhan memakai kehidupan kita, ya, menjadi alat, menjadi kemuliaan bagi namanya. Saudara terkasih, bahwa ada saja hambatan yang ditaruh, tapi setiap hambatan itu yang ditaruh bukan membuat kita berhenti atau mundur, tapi justru sebaliknya, apa yang dikatakan Daud ini, dia tetap berkat kasih setia, memandang kepada kasih setia Tuhan yang besar, kesetiaannya, ya, bahwa sekali Tuhan menolong, sekali Tuhan menyertai. Pada waktu yang lalu Tuhan menolong, menyertai, melepaskan dia dari kesesakan. Pada hari ini pun ketika ada kesesakan yang terjadi, ada rancangan-rancangan yang tidak benar, ada kata-kata yang tidak benar, ada pembual-pembual yang berbual, ya, dan rancangan kefasikan mereka rancangkan. Kalau pada waktu yang lalu Tuhan menolong saya, dan kesetiaan Tuhan juga tetap sama pada hari ini, detik ini juga, maka oleh karena saya memandang kepada kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan, maka saya akan melangkah maju terus dalam rumah Tuhan. Dan itu juga yang ditulis oleh Paulus. Sebab itu kata Paulus bahwa berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berdiri teguh dan jangan goyah. Artinya apa, saudara terkasih? Saudara yang mengalami kesesakan, saudara yang mengalami ada beban yang seolah-olah ingin menghambat kita, yang seolah-olah ingin membuat kaki kita untuk tidak melangkah maju, ya, ke dalam rumah Tuhan, ke dalam baitnya yang kudus, untuk melihat terus rencana Tuhan, untuk melakukan terus apa yang menjadi tanggung jawab kita, tugas kita yang harus kita jalankan, kerjakan, bahkan sebagai gereja Tuhan, untuk terus ini bersekutu dengan Tuhan. Tapi saudaraku terkasih, ketika kita melihat kepada kasih setia Tuhan, kepada kebesarannya, kepada keajaibannya, kepada pertolongannya bagi setiap kehidupan kita, sampai pada titik ini, waktu yang lalu Tuhan setia bagi kita, sampai pada detik ini juga Tuhan tetap setia bagi kehidupan kita. Dan sekalipun ada tantangan, ada hambatan, itu tidak akan menghalangi saya maju di dalam Tuhan, karena memandang kepada Tuhan. Dan itu yang katakan, Tuhan tuntunlah aku, ya. Dan dia mengulang lagi di ayat yang ke-10, 11 dan 12 itu mengatakan bahwa perkataan mereka tidak jujur, hati mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur tenganga, lidah mereka merayu-rayu, biarlah mereka menanggung kesalahan mereka. Nah, saudara-saudaraku, bahwa ini ada sebuah pernyataan iman bahwa apa yang dirancang, apa yang dibuat, perkataan-perkataan yang tidak jujur, perkataan-perkataan penuh kebohongan, perkataan batin mereka penuh kebungsukan, kerongkongan mereka seperti kubur tengah, lidah mereka merayu-rayu, ya. Seterusnya bahwa biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri, ya. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Ya, saudaraku terkasih, bahwa apa yang dirancang, perkataan-perkataan yang tidak jujur, ya, dan hal yang mereka rancangkan ini, saudara, kata doa ini, dan ada sebuah iman, dan ini ada campur tangan Tuhan, bahwa biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, dan biarlah mereka jatuh karena rancangan. Jadi apa yang dibuat oleh orang-orang yang merancang yang tidak benar, aku terkasih bahwa setiap rancangan mereka
mereka akan jatuh sendiri ke dalamnya. Ada pembelaan Tuhan bagi kehidupan kita. Saya percaya juga, yakin saudaraku terkasih, tetap maju, tetap melihat setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa sekalipun ada tantangan, ada orang-orang, ada pembual, ada orang-orang yang mengatakan hal yang tidak benar. Mereka orang-orang yang melakukan kejahatan, yang berkata bohong, yang melakukan kefasikan. Saudaraku terkasih, bahwa apa yang dirancang orang, lubang yang digalinya, itu mereka akan masuk sendiri ke dalamnya bila mereka tidak berhenti dari setiap rancangan itu. Tapi kata firman Tuhan, orang-orang yang berlindung padanya, pada Tuhan akan bersuka cita. Bahwa Tuhan memagari mereka, Tuhan melindungi mereka, mereka bersorak-sorai karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Bahkan saya katakan, sebab engkaulah memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Tuhanlah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Tuhan kita akan berkati orang benar. Ada rancangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya terhadap kehidupan kita. Tapi setiap rancangan mereka, kalau mereka tidak berhenti, mereka sendiri akan jatuh ke dalamnya. Itu artinya juga bahwa berhenti dari setiap hal-hal yang tidak benar. Dari setiap kata-kata yang bohong, kata-kata yang tidak benar tentang sesama kita. Saudara terkasih, bahwa setiap apa yang katakan, selalu ada pembelaan Tuhan bagi orang benar. Dan setiap rancangan-rancangan yang tidak benar, supaya sesama jatuh ke dalam lubang tersebut, saudara berhenti. Karena apa? Tuhanlah pembela kita, Tuhanlah pertolongan setiap kehidupan kita. Dan kata firman Tuhan, sebab Tuhanlah yang memberkati orang benar. Orang yang benar, yang hidup, yang dimana dia selalu menunggu, yang dimana dia selalu datang, memohon, meminta kepada Tuhan, bersuruh kepada Tuhan, memohon pembelaan Tuhan. Ada tantangan, dia tetap maju. Ada hambatan, dia tetap maju. Dia tetap datang kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhanlah pembelaan. Dan pada waktunya, Tuhan turut campur tangan atas setiap kehidupan kita. Orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Orang benar akan melihat kebaikan Tuhan. Orang benar akan dipagari oleh Tuhan. Memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Perisai yang melindungi dia. Perisai yang memagari kehidupannya. Sehingga setiap rancangan-rancangan yang tidak benar itu akan dipatahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini saudara dimanapun berada kita, pada waktu pagi hari ini, saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Dan apa kita lakukan pada pagi hari kita? Sebagaimana kita belajar kemarin, pada pagi hari Daud menghadapi musuh dengan nyanyian, dengan pujian, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Demikian juga kita pada waktu pagi kita datang sujud kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Tuhan, ini teriak kami, ini keluh kesah kami, ini situasi yang kami hadapi, ini rancangan orang-orang yang tidak benar tentang kami. Saya sudah ada pada hari ini, sudah melihat kasih karunia Tuhan, melihat keberkatan Tuhan. Tetapi ada yang ingin menghalangi, ada yang merancang dengan berbagai macam cara. Tapi aku, kepada kasih setiap aku percaya, aku akan terus datang ke dalam bait-Mu yang kudus, mempersembahkan korban, membawa kehidupanku, membawa hidupku kepada Tuhan, untuk terus sebagai alam, sebagai bencana di tangan-Mu. Aku percaya bahwa orang yang merancang kejahatan, merancang kefasikan, maka mereka akan jatuh ke sendirian. Saudaraku yang terkasih, jemaat dikasih Tuhan, setiap kehidupan kita saat pagi hari ini, saudara terkasih, kita percaya bahwa ada rancangan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Ya, karena itu pandanglah terus kepada Tuhan, pandanglah kepada kasih setianya, tunggulah Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita, nantikanlah Dia. Dan pada saat kita menantikan Dia ini, saudara terkasih, bahwa mari kita datang terus berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Dia terus ada bagi kita. Dan saudaraku, sekali lagi ada tantangan yang dihadapkan, Tuhan pasti berperkara di kehidupan kita. Tuhan pasti membela saya dan saudara saat pagi hari ini. Karena kita tahu Dialah Tuhan kita, dan kata firman Tuhan juga, Ia akan berkati orang yang benar, orang yang berjalan dalam kebenaran Tuhan. Akan selalu melihat keberkatan daripada Tuhan. Akan selalu melihat pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perisai Tuhan yang memagari dan melindungi setiap kehidupan mereka. Puji Tuhan. Tuhan berkati setiap kehidupan kita saat pagi hari ini. Dan doa kita biar hari ini, waktu yang ada ini, Tuhan terus ada bagi setiap kehidupan kita dan menolong setiap langkah kita. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami syukur Tuhan kepadamu saat pagi hari ini. Terima kasih buat pagi hari ini, waktu ini yang Tuhan sudah beri bagi kami. Buat hari yang baru, kami bersyukur dan kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pada sepanjang hari ini, mohon kasih karunia-Mu, mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk terus ada bagi kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu, berseru, memohon ya Tuhan kepada Tuhan. Mohon supaya Tuhan terus ya Tuhan melihat kehidupan kami, melihat keberadaan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang senantiasa hadir dan ada bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga melihat dan mengerti seluruh umat-Mu ya Tuhan yang ada saat pagi hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, apa yang mereka alami, apa yang mereka gumulkan, bahkan dalam situasi-situasi yang ada pada hari ini Tuhan. Pertolongan Tuhan,
kasih setia Tuhan terus ada bagi kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, juga ya Tuhan kekuatan Tuhan, perisai Tuhan terus memagari melindungi setiap kehidupan kami, setiap langkah kami Tuhan. Kami syukur Tuhan saat pagi hari ini buat waktu ini Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, ketenangan Tuhan, sukacita Tuhan ada bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan yakin Tuhan, pembelaan Tuhan ada bagi kami. Dan ketika ada rancangan-rancangan tidak benar Tuhan, kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kami, akan memagari kami, bahkan orang-orang yang merancang yang tidak benar ya Tuhan, sebagaimana firman-Mu ya Tuhan, maka mereka yang jatuh sendiri ke dalam rancangan-rancangan mereka Tuhan. Kami syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh menolong kami, Tuhan boleh menyertai setiap langkah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kehidupan kita saat pagi hari ini dan Shalom.